Selamat sahabat, selamat sore. Kami ucapkan pada rekan-rekan sekalian yang mendengarkan pembahasan dari membedah kitab Kejadian. Dan judul pada sahabat ini adalah rencana jahat tersembunyi dalam sejarah. Tapi sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami ucapkan puji terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami kembali akan mempelajari firman. Buka hati pikiran kami Tuhan, dan demikian firman yang akan kami pelajari akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi judul kita pada sore hari ini adalah rencana jahat tersembunyi dalam sejarah. Dan topik ini diambil dari topik membedah kitab Kejadian. Kita akan memulai dengan mengatakan bahwa kita sama sekali tidak yakin akan teori konspirasi. Apa itu teori konspirasi? Yaitu keyakinan bahwa beberapa organisasi rahasia berpengaruh atau bertanggung jawab atas sesuatu keadaan atau peristiwa. Dan banyak orang yang memiliki teori konspirasi. Kita ambil contoh, apa itu teori konspirasi? Misal kejadian tanggal 11 September yang pernah kita lihat pada waktu itu. Ada pemikiran tentang bahwa bukanlah pesawat terbang yang menubruk Pentagon dan menara kembar WTC, tetapi sebetulnya ada dinamit di dalamnya dan diledakkan. Dan secara jujur, saya tidak sependapat dengan teori konspirasi semacam itu. Tetapi satu hal yang pasti, dan kita akan mempelajarinya, terdapat persengkongkolan di belakang sejarah manusia. Dan kita akan menyebutnya sebagai induk atau sumber dari seluruh persekongkolan. Dan sekarang kita akan mempelajari persekongkolan yang terjadi di dunia yang tidak terlihat, di mana kita sebenarnya tidak bisa melihat gerakan-gerakan yang sedang terjadi. Yang bisa kita lihat hanyalah peristiwanya di dunia nyata. Tapi di belakang dunia nyata itu kita tidak bisa melihatnya. Kita akan memulai pembahasan kita dari kitab Ayub. Pada dasarnya kita perlu menyatakan suatu hal tentang kitab Ayub sebelum kita membaca kitab Ayub pasal 1 ayat 12. Ada suatu pertemuan yang terjadi di surga. Dengan sangat jelas, kitab Ayub pasal 1 menjelaskan pertemuan ini, dan yang mewakili planet bumi dalam pertemuan itu adalah setan. Dan pokok pembahasan dalam pertemuan ini berpusat kepada Ayub, di mana Ayub digambarkan oleh Alkitab sebagai manusia yang sempurna. Sebagai manusia yang telah meninggalkan kejahatan dan sebagai orang yang saleh. Itulah Ayub. Dan percakapan beralih kepada orang ini yang selaras dengan kehendak Allah. Dan pada dasarnya setan menuduh Allah dan mengatakan alasan mengapa Ayub melayani Allah dan juga saleh, kudus dan sempurna, karena Allah tidak mengizinkan setan menyentuhnya. Tetapi kalau Allah mengizinkan setan untuk mengambil apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka Ayub akan mengutuki Allah. Dan dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 12, kita mendapatkan pengalaman apa yang dikatakan Allah kepada setan dalam pertemuan ini.
Kita baca Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dan hanya dalam beberapa menit, iblis mengambil segala sesuatu yang dimiliki Ayub. Kitab Ayub pasal 2, kita mendapati pertemuan surga yang lain. Dan Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pernyataan Ayub ini agak salah. Allah tidaklah yang mengambil, melainkan yang mengambil adalah iblis atau setan. Bagaimanapun juga, Ayub tetap setia kepada Allah. Lalu ada pertemuan lagi di surga. Dan sekali lagi, anak-anak Allah ada di sana. Dan mereka berkumpul di hadapan tahta Allah. Dan Allah berkata kepada setan, sudahkah engkau melihat hambaku Ayub? Meskipun engkau membuat aku melawan Ayub, dan engkau mengambil segala yang dimilikinya, Ayub masih setia? Dan iblis berkata, oh tentu saja, karena engkau tidak mengizinkan aku menyentuhnya. Engkau mengizinkan aku mengambil segala sesuatu yang dimilikinya, tetapi engkau tidak mengizinkan aku menyentuh dirinya. Jika engkau mengizinkan aku menyentuh dirinya, Ayub pastilah mengutuki engkau. Maka Allah berkata kepada setan, seperti yang ada dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 6 dan 7. Kita baca Ayub 2 ayat 6 dan 7. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Dan penyakit bisul-bisul itu demikian buruknya, hingga Ayub harus mengambil sepotong keramik atau sepotong tanah liat untuk menggaruk-garuk tubuhnya. Bisa saudara bayangkan bagaimana Ayub merasakan tubuhnya. Dan ketika kita membaca kitab Ayub, Ayub tidaklah menghujat Allah. Ayub hanyalah bertanya kepada Allah, mengapa semua ini terjadi kepadanya? Tetapi Ayub tidak menghujat Allah. Ayub tidak mengerti apa yang sedang terjadi kepadanya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di bumi sungguh merupakan gema dari peperangan yang terjadi di dunia yang tidak terlihat. Jadi apa yang terjadi di bumi adalah gema dari peperangan yang terjadi di dunia yang tidak terlihat. Dengan kata lain, kisah sejarah yang dialami Ayub ini sungguh disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di luar sejarah atau di belakang sejarah. Maka pada dasarnya dalam kisah ini kita menemukan peristiwa-peristiwa dalam sejarah manusia merupakan gema atau hasil dari gerakan-gerakan yang terjadi di dunia yang tidak terlihat. Suatu pertentangan yang terjadi di dunia yang tidak terlihat antara Allah dengan setan. Dalam 2 Tawarikh pasal 18 ayat 18 hingga 22, ini adalah kisah yang sangat menarik. Karena ini menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa di bumi sangat erat berhubungan dengan apa yang terjadi di dunia yang tidak terlihat. Hal yang terjadi dalam kitab 2 Tawarikh pasal 18 ini, bangsa Israel telah terbagi menjadi 2 kerajaan.
10 suku di utara dan 2 suku di selatan. Pada suatu hari tertentu, raja dari 10 suku yang di utara, yaitu Raja Ahab, dan Yosafat, raja dari 2 suku di selatan, bertemu di kota Samaria, yang merupakan ibu kota kerajaan Israel. Dan ketika Raja Ahab melihat Raja Yosafat telah bersama-sama dengan dia, Raja Ahab menawarkan suatu pemikiran. Katanya, ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk maju berperang melawan musuh bersama, yaitu kerajaan Asyur yang kekuasaannya semakin besar. Maka Raja Ahab berkata kepada Yosafat, bukanlah merupakan ide yang baik bagi kita untuk memerangi Asyur, karena kita telah bersama-sama. Raja Yosafat adalah raja yang baik, sedangkan Raja Ahab adalah raja yang buruk. Artinya dia tidak menuruti perintah Allah. Maka Yosafat berkata kepada Ahab, apakah menurutmu suatu ide yang baik untuk bertanya dulu kepada Nabi? Apakah ini merupakan kehendak Allah? Jadi itulah kata Yosafat, apakah dengan menyerang itu adalah merupakan kehendak Allah? Dan Ahab berkata, ya, itu ide yang baik. Saya memiliki 400 nabi yang akan membantu. Maka datanglah 400 nabi itu. Dan Ahab berkata kepada mereka, Yosafat dan aku akan pergi bersama memerangi Asyur. Apakah menurut kalian itu ide yang baik? Dan tentu saja nabi-nabi ini yang dibayar oleh Raja Ahab berkata, tentu saja, Raja, kalau engkau maju berperang melawan Asyur, engkau akan mengalahkan mereka dan menang. Itulah yang dikatakan oleh para nabi-nabinya Raja Ahab. Tetapi Raja Yosafat adalah raja yang baik. Dia tidak merasa yakin. Maka Yosafat berkata kepada Ahab, tidakkah ada nabi Allah yang kau miliki? Lalu Raja Ahab berkata, ada. Tetapi sekarang dia ada di penjara bawah tanah. Dan Mika yang menjadi nabi yang ada di penjara bawah tanah dipanggil untuk menghadap Raja Ahab. Lalu Raja Ahab berkata kepada Mika, Mika, Raja Yosafat dan aku akan maju memerangi orang-orang Asyur. Apakah menurutmu ini ide yang baik atau tidak? Dan apa yang dikatakan Mika? Jawaban yang diberikan Mika kepada Raja Ahab nampaknya tidak berhubungan sama sekali dengan peristiwa yang sedang terjadi. Jadi jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Ahab. Mari kita lihat kitab 2 Tawarikh pasal 18 ayat 18 hingga 22. 2 Tawarikh 18 ayat 18 sampai 22. Mari kita baca. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang? Supaya ia tewas di Ramot Gilead. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian.
Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Mengapa semua nabi-nabi itu berdusta? Mengapa mereka memberitahu Ahab untuk berperang dan akan menang? Karena ada roh, yaitu roh dusta, yang sebetulnya menginginkan Ahab pergi berperang agar terbunuh. Siapakah roh dusta itu? Seperti kita ketahui bahwa para malaikat disebut sebagai roh-roh yang melayani. Jadi roh dusta juga ada seorang malaikat, tetapi bukan malaikat yang baik. Bagaimana kita tahu dia bukan malaikat yang baik? Karena Alkitab mengatakan dia memakai dusta sebagai cara. Siapakah bapa segala dusta menurut Alkitab? Mari kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblislah yang menjadi bapa segala dusta. Bapa segala dusta adalah iblis. Sekali lagi kita mendapati Raja Ahab pergi berperang dan dia terbunuh. Pertemuan di bumi ditentukan oleh pertemuan di surga. Contoh lain dalam kitab Matius pasal 2 ayat 16. Matius 2 ayat 16. Saya baca. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi ayat ini menceritakan tentang Raja Herodes ketika orang-orang Majus datang berkunjung ke Yerusalem. Ingat kata Herodes pada waktu itu kepada orang Majus, carilah tahu di mana bayi itu akan dilahirkan, sehingga aku boleh datang dan menyembahnya. Itulah kata Herodes kepada orang Majus. Pada waktu orang Majus itu menanyakan kepada Herodes, di mana anak itu lahir. Maka orang-orang Majus itu berkata, baiklah, kami akan memberitahu, tetapi akhirnya tidak memberitahu kepada Herodes. Karena salah satu orang Majus itu mendapat mimpi bahwa Raja Herodes akan membunuh bayi itu. Siapa bayi itu? Yesus. Jadi akhirnya mereka pulang dengan jalan yang berbeda. Dikatakan dalam Matius 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia menjadi marah. Dan apa yang dilakukan Herodes? Dia memerintahkan agar semua anak-anak yang tinggal di Bethlehem dan di daerah sekitarnya umur 2 tahun ke bawah dibunuh. Itulah yang dilakukan oleh Herodes. Kalau kita meneliti kasus ini, ibarat kita membaca surat kabar, di mana keesokan harinya, walaupun pada zaman itu belum ada surat kabar, maka akan ada clipping atau potongan berita yang mengatakan Raja Herodes karena takut kehilangan tahtanya telah membunuh semua anak-anak di Bethlehem usia 2 tahun ke bawah. Pertanyaannya adalah, siapakah kekuatan yang ada di belakang peristiwa bersejarah ini? Marilah kita lihat
Wahyu pasal 12. Terdapat persekongkolan dalam sejarah manusia. Terdapat peperangan besar antara kebaikan dan kejahatan, antara setan dengan Allah. Dan peristiwa-peristiwa sejarah hanyalah cerminan dari peperangan itu yang terjadi dalam dunia yang tidak terlihat. Kita perhatikan kitab Wahyu pasal 12 ayat yang keempat. Kita baca Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Siapa yang menginginkan anak itu mati? Menurut ayat ini adalah naga yang disebut ular tua atau iblis atau setan. Jadi peristiwa bersejarah itu, Raja Herodes membunuh semua anak-anak berumur 2 tahun ke bawah sebenarnya merupakan cerminan sejarah peperangan yang terjadi dalam dunia yang tidak terlihat. Dengan kata lain, terdapat suatu persekongkolan yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Dan persekongkolan itu melibatkan iblis yang mencoba membawa kebinasaan bagi dunia. Sekarang marilah kita melihat kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Dan melihat apakah rencana Allah mula-mula bagi manusia. Apa sebetulnya rencana Allah terhadap Adam dan Hawa. Kitab Kejadian 1 ayat 26. Dan ada 2 pemikiran yang harus digarisbawahi di sini. Allah sedang berbicara tentang penciptaan manusia dan ia berkata, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Allah menciptakan manusia untuk berkuasa di bumi. Dengan kata lain, Allah memberi Adam dan Hawa kekuasaan atas bumi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi. Karena itu kita mendapati agak aneh bahwa dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 6, bahwa dalam pertemuan di surga itu, ketika anak-anak Allah datang menghadap Allah, siapa yang juga datang di antara anak-anak Allah itu, dikatakan bahwa setan juga datang di antara mereka. Lalu Allah menanyai, dari mana engkau datang? Dan iblis menjawab, dari menjelajahi seluruh pelosok bumi. Itu artinya, saya telah datang dari mengawasi atau mengamat-amati wilayah saya. Itulah artinya dari jawaban iblis itu. Menjelajahi seluruh pelosok bumi. Karena bumi adalah merasa milik dia. Sehingga datang sebagai perwakilan dari bumi. Apa yang dikatakan iblis dalam pertemuan itu, dan sebetulnya siapakah yang seharusnya hadir dalam pertemuan itu? Tadi dalam kitab Ayub kita melihat perwakilan bumi diwakili oleh setan. Sebetulnya siapa yang menjadi perwakilan di bumi itu? Mari kita melihat apa yang dikatakan Alkitab dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 6. Ini adalah ketika Yesus dicobai, ya, setelah dibaptis. Kata iblis kepadanya siapa? Yaitu kepada Yesus. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya
kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi apa yang dikatakan iblis di sini kepada Yesus, aku akan memberikan semua kekuasaan dan kerajaan di dunia kepada engkau. Karena kerajaan dunia telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapapun yang ku ingini. Mengapa iblis merasa memiliki hak untuk memberikan kerajaan dunia kepada Yesus? Karena iblis telah mencurinya dari tangan Adam. Dengan kata lain, iblis merebut dari Adam. Dua hal seperti yang disebutkan Allah dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Di situ, iblis mengambil dari Adam, apa yang diambil? Kekuasaan. Iblis merebut bumi sebagai warisan Adam. Apa warisan Adam? Dia mencuri bumi ini, dunia ini. Ketiga, rencana Allah bagi Adam dan Hawa untuk hidup selamanya, dan nama mereka tidak pernah hilang dalam sejarah manusia. Itulah sebetulnya keinginan Tuhan terhadap Adam dan Hawa. Tetapi sebagai akibat dosa, Allah berkata, karena dari debu engkau diciptakan, dan kepada debu engkau akan kembali. Namamu akan dihapus dari sejarah manusia. Itulah yang dikatakan Allah kepada Adam. Jadi 3 perkara yang Allah berikan bagi Adam dan Hawa adalah pertama, kekuasaan, kedua, bumi sebagai warisan mereka dan hidup selamanya, ketiga, nama mereka akan bertahan selamanya. Tetapi ketika iblis membuat mereka jatuh dalam dosa, yaitu ketika iblis atau ular itu menipu Hawa dengan memakan buah yang dilarang untuk dimakan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka iblis merebut kekuasaan mereka. Kedua, iblis mencuri bumi ini, mencuri dunia ini, dan iblis membawa maut ke dalam dunia ini. Dan tentu saja Adam dan Hawa patut nama mereka dihapuskan untuk selamanya dalam sejarah manusia. Nama Adam dan Hawa tidak akan pernah terdengar kembali. Tetapi seperti yang sudah kita pelajari, Allah pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, turun ke Taman Eden dan mengucapkan kata-kata terkenal itu kepada setan. Apa kata-kata itu? Kita baca Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itulah yang dikatakan Allah kepada ular atau setan itu. Dengan kata lain, apa yang Allah katakan, aku akan mengirimkan keturunan itu ke dalam dunia, dan ia akan memerangi engkau dan merebut kembali apa yang sudah engkau ambil dari Adam. Keturunan itu akan memulihkan kekuasaan Adam. Ia akan memulihkan bumi, dan keturunannya itu akan membuat kekal nama Adam dan Hawa dan orang-orang yang menerima dia. Dia siapa? Yesus Kristus. Dan seperti apa yang telah kita pelajari, iblis gemetar ketika mendengar kata-kata itu. Sehingga iblis berkata, aku akan mencegah keturunan itu agar tidak datang. Itulah yang dikatakan iblis. Jadi iblis mencegah supaya keturunan itu tidak datang untuk meremukkan kepala iblis, setan atau ular. Dan semua perjanjian lama merupakan kisah pertama dari setan yang berusaha mencegah datangnya keturunan itu. Dan Allah yang kedua, dan Allah yang bekerja untuk menyiapkan dunia, menyambut datangnya keturunan itu. Siapa? Yesus. Ya.
Jadi dalam perjanjian lama kita akan melihat kisah itu. Yang pertama, setan akan berusaha mencegah datangnya keturunan itu atau datangnya Yesus ke dunia ini. Dan yang kedua, Allah bekerja untuk menyiapkan dunia menyambut datangnya keturunan itu, yaitu Yesus. Jadi dalam melakukan itu, iblis memakai dua cara. Pertama, mencoba membunuh benih atau keturunan itu. Kedua, berusaha mengacaukan garis keturunan. Karena iblis berusaha mengacaukan garis keturunan Mesias agar tidak ada garis keturunan kudus. Supaya apa? Supaya Mesias bisa datang. Itulah yang dilakukan iblis untuk mencegah supaya Mesias tidak datang. Atau keturunan yang akan meremukkan kepala ular itu, kepala iblis itu tidak datang. Ya, sehingga dia berusaha untuk membunuh keturunan perempuan itu. Itulah kisah yang kita pelajari di dalam perjanjian lama. Atau dengan cara membinasakan keturunan itu, seperti dalam kasus ingin mencabut sampai ke akar-akarnya bangsa Israel pada zaman Ratu Esther. Kita kalau baca di kitab pasal tentang Esther, di situ orang-orang Yahudi yang dibuang akan dibunuh semuanya oleh Haman. Itulah sebetulnya rencana setan untuk membunuh semua orang-orang Yahudi, melenyapkan semua orang Yahudi. Bukan karena iblis membenci orang-orang Yahudi, melainkan karena iblis membenci Mesias yang akan datang melalui bangsa Yahudi. Ya. Jadi bukan setan dia membenci orang Yahudi, tidak. Tetapi setan membenci Mesias yang akan lahir melalui keturunan dari orang Yahudi, bangsa Yahudi. Maka Allah memberikan pesan kepada setan, katanya, aku akan mengirimkan benih keturunan itu ke dalam dunia. Dan keturunan itu akan memerangi engkau, mengalahkanmu, dan akan meremukkan kepalamu. Karena itu iblis mengambil keputusan untuk tidak membiarkan benih atau keturunan perempuan itu untuk datang. Supaya apa? Supaya kepalanya tidak diremukkan. Sekarang kita akan mempelajari bukan dari kitab Kejadian, karena kitab Kejadian menjadi latar belakang, melainkan kita akan mempelajari sebuah kisah dari perjanjian lama yang menggambarkan suatu tema utama dari Kejadian 3 ayat 15. Kita akan melihat bagaimana seluruh kisah perjanjian lama mesti dilihat dari kerangka kacamata ini. Suatu peperangan yang tidak terlihat antara Kristus dengan iblis, di antara Allah dengan setan. Allah menyiapkan dunia bagi Mesias, dan setan yang berusaha mencegah datangnya Mesias ke dalam dunia supaya kepalanya tidak diremukkan. Itulah yang terjadi di sepanjang Alkitab Perjanjian Lama. Kita akan mempelajari Alkitab yang terdiri dari 4 pasal, yaitu kitab Rut. Tidak banyak orang baca ini. Kita akan membahas kitab Rut. Apa makna dari kitab Rut ini? Suatu kisah yang sungguh sangat menarik. Mari kita membuka kitab Rut, dan saya akan sedikit menceritakan latar belakang kisah ini. Jadi saya tidak akan bacakan ayat-ayatnya, hanya latar belakangnya saja. Nanti saudara bisa baca sendiri Alkitab di dalam pasal kitab Rut. Kisah ini terjadi pada masa pemerintahan hakim-hakim, yaitu sebelum terbentuknya sistem kerajaan Ibrani. Dengan kata lain, sebelum Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo mulai memerintah di Israel. Dan perlu kita ketahui, ketika kisah ini terjadi, Allah telah menubuatkan dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 10 yang ditulis oleh Musa lebih kurang tahun 1500 sebelum Masehi, bahwa Mesias
akan lahir dari suku Yehuda. Ini sangatlah penting. Kita harus tahu, ya kan? Jadi ada ayat yang menyatakan bahwa Mesias akan lahir dari suku Yehuda. Dengan kata lain, pada titik ini telah diketahui bahwa Mesias akan datang dari suku Yehuda. Kita baca Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi dikatakan pada poin ini, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi pada poin ini, iblis mengetahui bahwa pembebas itu atau keturunan yang dijanjikan akan muncul dari suku Yehuda. Ini adalah keterangan yang teramat penting, ya. Karena dikatakan sampai dia yang datang, dia siapa? Mesias itu yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Mari kita melihat kitab Rut pasal 1 ayat 1 dan 2. Kita baca. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ya Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kita bisa membayangkan keluarga berbahagia ini, keluarga Elimelech dan Naomi, berdiam di Betlehem Efrata di Yehuda, seperti yang dikatakan di dalam ayat 2. Tetapi tiba-tiba malapetaka menimpa menurut ayat ini. Suatu bala kelaparan yang dahsyat menimpa negeri ini. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menyebabkan bala kelaparan ini? Menurut kitab suci, bukanlah Allah yang menyebabkan bencana alam ini. Kitab Ayub telah menunjukkan bahwa bencana alam ini disebabkan oleh siapa? Bencana alam ini diizinkan oleh Allah, tetapi disebabkan oleh setan. Jadi kalau ada bencana alam di dunia ini, bukan Allah. Allah telah menciptakan bumi, laut, dan segala isinya itu dengan baik, sempurna. Jadi Allah tidak menciptakan bencana alam, tetapi Allah mengizinkan setan untuk menyebabkan bencana alam. Jadi bala kelaparan ini pastilah disebabkan oleh setan dengan alasan tertentu dan kita tidak usah menduganya. Karena kita tahu dari ayat-ayat yang baru kita baca bahwa akibat dari bala kelaparan, Elimelech dan istrinya Naomi dan dua anak laki-laki mereka harus mengungsi ke Moab. Bagi kita yang kurang mengetahui tentang Moab, bahwa Moab adalah salah satu negeri yang paling jahat dan berdosa pada zaman kuno. Moab berasal dari zaman Lot sebagai hasil hubungan sedarah antara Lot dengan salah satu anak perempuannya. Itulah keturunan mereka, bangsa Moab, yaitu hubungan sedarah antara ayah dengan anak. Lot punya dua anak perempuan dan hasil hubungan itu salah satunya adalah Moab ini. Ketika bangsa Israel akan segera memasuki tanah perjanjian, para laki-laki bangsa Israel dirayu oleh para pelacur Moab untuk menyembah dewa-dewa asing dan melakukan percabulan atau perzinahan. Dan sebagai akibatnya 23.000
orang-orang Israel mati karena dosa itu. Moab adalah negeri yang jahat yang letaknya di sebelah timur tanah Israel. Pertanyaan, mengapa setan ingin keluarga Elimelech yang berasal dari suku Yehuda untuk mengungsi ke Moab yang terkenal dengan dosa-dosanya? Kita akan memberikan perbandingan dari kisah lainnya dari kitab suci yang menunjukkan alasannya, yaitu kisah Yusuf. Jika ada orang yang senantiasa dirugikan, tidak lain pastilah Yusuf. Yusuf adalah anak yang baik. Yusuf agak dimanja oleh bapaknya dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf adalah anak yang baik dan penurut. Dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Yusuf bisa saja berkata, lihat, aku sudah senantiasa setia kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Aku dijual sebagai budak. Untuk itu, apa gunanya setia kepada Allah? Mungkin itulah bisa saja Yusuf mengatakan seperti itu. Ketika dia bekerja di rumah Potifar, yang merupakan salah satu pejabat utama Firaun dalam kerajaan, lalu istri Potifar mencoba merayu dan membujuknya untuk mengadakan hubungan seks dengannya. Dan Yusuf berkata, tidak mau sama sekali. Dia merobek jubah Yusuf dan lari. Dan kesetannya Yusuf berakhir di penjara. Itulah yang terjadi dengan Yusuf. Kalau kita telah meragukan Allah, mungkin kita akan berpikir, saya sudah setia kepada Allah dan patuh kepadanya, tetapi aku dijual sebagai budak. Saya sudah setia kepada Allah dengan tidak melanggar perintahnya, janganlah engkau berbuat berzinah. Tetapi apa? Tetapi masuk ke penjara. Keadilan macam apa ini? Apa gunanya melayani Allah? Tetapi Yusuf telah menetapkan hatinya. Walaupun dia tidak memahami peristiwa bersejarah yang sedang terjadi, Allah mempunyai rencana terhadap Yusuf. Dan Yusuf akan setia kepada Allah. Karena pada akhirnya Allah menunjukkan rencananya kepada Yusuf. Dan kita tahu apa rencana Allah. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru roti dan juru minuman Raja Firaun. Dan singkat cerita, juru minuman dan juru roti bermimpi. Dan tentu saja juru roti menjadi sejarah kuno. Tetapi juru minum raja akan keluar dari penjara dan kembali melayani raja dan menjadi juru minumnya. Tetapi setelah keluar, ingatlah saya, itulah yang dikatakan Yusuf kepada juru minuman. Juru minuman raja keluar dari penjara dan dia sama sekali lupa karena belum genap waktunya. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi sekaligus. Pada dasarnya adalah akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa paceklik. Dan Yusuf berkata kepada Firaun, engkau harus mencari orang yang dapat menyimpan persediaan dalam 7 tahun kelimpahan hasil bumi, agar orang-orang tidak mati kelaparan ketika masa kelaparan itu datang. Lalu Firaun berkata, siapa yang lebih baik selain engkau? Sekarang keadaan berubah. Sekarang kita menemukan alasan yang terjadi kepada Yusuf. Mengapa Allah mengizinkan Yusuf sampai ke Mesir? Mengapa Allah mengizinkan Yusuf masuk penjara dan bertemu dengan juru minum raja? Mengapa juru minum raja lupa kepada Yusuf selama 2 tahun hingga Firaun mendapat mimpi? Kita lihat pemeliharaan ilahi memimpin peristiwa-peristiwa ini. Singkat cerita, pada akhirnya Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya.
dan mereka datang setelah 2 tahun karena mereka mulai mengalami kelaparan. Kita bisa bayangkan apa ya jadinya setelah 7 tahun kelaparan. Apa yang mungkin terjadi kepada Yakub dan keluarganya? Mereka pasti binasa. Siapakah yang ingin membinasakan mereka? Setan. Mengapa setan ingin mereka binasa? Karena setan mengetahui dari Yakub benih atau keturunan itu akan datang. Jadi seperti dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi bala kelaparan ini memiliki tujuan, yaitu membuat kelaparan Yakub dan keluarganya. Tetapi Allah yang mengetahui akhir dari awalnya, maka Allah mengirimkan Yusuf ke Mesir sehingga benih atau keturunan itu terpelihara. Hal yang sama terjadi juga dengan Rut. Kita kembali lagi ke Rut. Iblis berkata, jika aku mengirim Elimelech dan Naomi dan 2 anaknya laki-laki keluar dari suku Yehuda, karena nampaknya iblis melihat sesuatu yang istimewa dalam keluarga ini. Dan kalau aku mengirimnya ke sana, mereka akan dibawa berdosa oleh orang-orang Moab. Dan saya tidak perlu khawatir mereka mendapat keturunan di sana. Tetapi rencana itu berjalan ke arah kebaikan dari apa yang diduga iblis sebelumnya. Bukan ke arah kejelekan terhadap keluarga ini, tetapi kepada kebaikan. Karena kita perhatikan dan kita Rut pasal 1 menceritakan bahwa Elimelech mati ketika mereka berada di Moab. Jadi iblis berkata, sudah selesai dengan Elimelech. Tidak ada lagi keturunan dari Elimelech. Tetapi masih ada 2 anaknya laki-laki. Kepada siapa 2 anak laki-laki itu kawin? Mereka mengawini perempuan Moab. Bertentangan dengan apa yang menjadi titah Allah kepada bangsa Israel. Siapakah yang membujuk mereka mengawini perempuan Moab? Kita lihat terdapat persengkongkolan di belakang sejarah. Ada rencana yang berlangsung di luar sejarah dalam kisah ini. Kita harus membaca kisah ini dengan mata yang diterangi melalui ayat Kejadian 3 ayat 15. Jadi kita akan selalu melihat ayat ini, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Kita baca lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi iblis berusaha mencegah agar benih atau keturunan itu tidak datang. Maka dia berkata, kalau aku bisa membuat 2 anak laki-laki ini mengawini perempuan Moab, mereka akan kehilangan identitas mereka. Tetapi rencana itu berjalan lebih baik bagi iblis dari yang dipikir sebelumnya. Karena diceritakan dalam kitab Rut pasal 1 ayat 4 hingga 6, dikatakan di situ, kita baca, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi pada dasarnya iblis berkata, para pewaris sudah musnah. Semua benih atau keturunan sudah binasa.
dan dari keluarga ini tidak akan ada lagi benih atau keturunan yang akan dilahirkan. Karena Elimelech dari suku Yehuda dan 2 anak laki-lakinya sudah mati. Misi sukses, itulah yang dikatakan iblis. Tapi Allah lah yang menulis sejarah. Dia berada di belakang layar untuk membawa benih atau keturunan itu ke dalam dunia. Kita perhatikan kitab Rut pasal 1 ayat 6. Kita baca Rut 1 ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi dalam hal ini Naomi, karena suami sudah meninggal, 2 anaknya sudah meninggal juga, maka Naomi berkata kepada Rut, saya akan kembali ke Yudea, ke Bethlehem, tempat asal saya. Karena saya mendengar sudah ada makanan di sana. Tidak ada alasan saya tetap di sini. Suami saya sudah mati, anak-anak saya juga sudah mati. Tuhan telah menentang saya. Itulah yang dikatakan Naomi kepada Rut. Naomi melanjutkan berkata, saya akan pulang meskipun tidak memiliki harta warisan, meskipun tidak ada tempat tinggal, meskipun saya tidak memiliki orang untuk melanjutkan nama keluarga, saya akan tetap kembali ke Bethlehem. Jadi Naomi mengumpulkan 2 menantu perempuannya dan Naomi memberikan pesan-pesannya. Lalu sementara itu Orpa berkata, baiklah, aku akan kembali kepada bangsaku dan Tuhanku. Itulah yang dikatakan Orpa menantunya. Tetapi Rut berbeda. Perhatikan, kita Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Kita baca Rut 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana aku pergi, ke situ jugalah kemana engkau pergi. Saya ulang, sebab kemana engkau pergi, ke situlah jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Itulah yang dikatakan Rut. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Jadi itulah yang dikatakan oleh Rut kepada Naomi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi memutuskan diri. Saya dari menjadi orang Moab, maka saya menggabungkan diri saya kepada garis keturunan Israel. Rut menjadi orang Israel sesuai dengan pengakuannya sendiri. Jadi kita mendapati hal yang sangat menarik bahwa Tuhan telah memimpin Naomi sepanjang perjalanannya ke Moab. Iblis telah berpikir bahwa dengan cara ini dia telah mengacaukan benih atau keturunan itu, sehingga benih atau keturunan perjanjian itu tidak akan datang. Tetapi ketika mereka pergi ke tanah Moab, Allah mengambil perempuan Moab ini, Rut, dan membawanya kembali ke Bethlehem Efrata. Ini adalah peristiwa yang teramat penting. Mereka berangkat bersama-sama, Rut dan Naomi, kembali ke Bethlehem Efrata. Dan ketika mereka tiba, orang-orang di Bethlehem menjadi gempar karena Naomi telah pergi dalam waktu yang sangat lama. Kita perhatikan, kita Rut pasal 1 ayat 19 dan 20. Kita baca. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu
Karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik kepadaku. Apa kata Naomi? Arti kata Naomi adalah menyenangkan. Sebutlah aku Mara, artinya kata Mara adalah pahit. Jadi Naomi tidak ingin disebut Naomi lagi, menyenangkan, tapi Mara atau pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Itulah yang dikatakan oleh Naomi, istri Elimelech yang telah mati. Di sini Naomi sedang berkeluh kesah kepada Allah. Allah telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Sekiranya Naomi menyadari apa yang Allah akan sediakan, dan alasan untuk itu, Naomi akan bertindak seperti Yusuf. Naomi bisa saja berkata, saya tidak memahami mengapa semuanya ini terjadi. Tetapi saya akan mempercaya Tuhan. Tuhan memiliki rencana. Tetapi Naomi tidak demikian. Kita baca Rut 1 ayat 21, kita lanjutkan tadi. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Itulah yang dikatakan Naomi. Karena apa? Karena suaminya meninggal, demikian juga dua anak laki-lakinya juga meninggal di tanah Moab. Naomi menyalahkan Allah untuk malapetakanya. Dan patut kita ketahui pada saat ini dia tidak memiliki warisan. Dia tidak memiliki tempat tinggal. Lagi pula dia memiliki orang yang dapat meneruskan nama keluarga atau garis keturunan. Jadi Naomi, dia tidak memiliki orang yang dapat meneruskan nama keluarga atau garis keturunan. Namanya dan nama Elimelech bersama nama anak-anaknya akan menghilang dalam sejarah. Lagi pula sebagai ganti menjadi tuan atas warisannya, sekarang dalam kenyataannya Naomi menjadi budak karena tergantung pada orang lain untuk kehidupannya. Dengan kata lain, Naomi kehilangan segala sesuatunya. Tetapi sekarang Allah akan memperbaiki situasinya. Kita perhatikan Rut pasal 1 ayat 22. Dikatakan demikian. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Seperti diketahui, musim menuai jelai pada sekitar hari raya Paskah. Jadi kurang lebih pada bulan April atau Mei. Ini sungguh bermakna. Mereka pulang pada musim tertentu ini, yaitu saat musim menuai jelai. Sebelum kita melanjutkan cerita tentang Rut, maka kita harus tahu suatu hukum Ibrani tentang penebusan. Jadi di hukum Ibrani, di bangsa Israel itu ada hukum tentang penebusan. Dan itu diberikan oleh Allah. Jadi Allah memberikan suatu hukum tertentu kepada Israel, yaitu jika seseorang menjual warisannya. Jadi jika orang itu mempunyai tanah atau apa saja miliknya, dan dia menjual warisannya itu, atau jika seseorang menjual dirinya menjadi budak, atau jika seorang laki-laki meninggal dan tidak ada orang yang meneruskan membawa nama keluarga atau keturunan, maka ada suatu cara agar warisan dapat diperoleh kembali, kebenaran dapat diperoleh kembali, dan nama keluarga dapat terus dipertahankan. Ada caranya. Itulah hukum Ibrani itu. Jadi misalnya ada orang, misalnya dia menjual
tanah warisannya, maka ada hukum agar warisan itu jangan hilang. Ada hukumnya. Mari kita lihat kitab Imamat pasal 25 ayat 25. Kita baca. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Jadi dikatakan di sini, kalau ada seseorang bangsa Israel dia menjual warisannya, tanah itu atau warisan itu bisa ditebus kembali oleh keluarganya yang terdekat. Jadi kalau misalnya dia bapak yang jual itu anaknya, saudaranya dia bisa membeli kembali untuk menebus tanah itu yang telah dijual saudaranya. Kata menebus di sini artinya memulihkan dengan hukuman atau dengan harga. Itulah arti menebus di sini. Jadi haruslah kerabat dekat atau saudaranya yang bisa membayar harga dan membeli kembali apa yang telah dijual. Bukan orang lain tidak bisa. Keluarga yang paling dekat. Jadi yang paling dekat adalah saudara, saudara-saudara. Ya kan? Setelah itu kalau tidak ada, baru keluar dari situ. Mungkin sepupu dan seterusnya. Ya kan? Yang penting di sini adalah saudara yang paling dekat, yang berhak menebus. Tapi kalau tidak ada, baru keluar dari itu sepupunya atau siapa. Apa yang akan terjadi jika seorang telah menjual dirinya sebagai budak? Maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ini bisa kita baca dalam Imamat 25 ayat 48 dan 49, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Itulah cara penebusan itu. Kalau seseorang menjual hartanya, sehingga orang lain yang terdekat, saudara yang terdekat, berhak menebusnya, supaya tidak hilang warisan itu. Jadi kita perhatikan, agar menebus kembali harta warisan yang hilang, dan agar dibebaskan dari perbudakan atau perhambaan, kerabat terdekat harus membayar harga dan membeli kembali kebebasan dan membeli kembali harta warisan yang hilang. Jadi tujuannya adalah supaya harta warisan itu atau orang itu tidak hilang. Kitab Ulangan pasal 25 ayat 5 dikatakan di situ, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Itulah hukum-hukum yang ada di Ibrani sana. Maka dengan cara demikian itu dapat melanggengkan nama keluarga. Jadi warisan itu tidak akan hilang, ya kan? Dan yang melakukan itu harus kerabat terdekat atau saudara-saudara, artinya saudara kandung. Sekarang kita melanjutkan lagi ke kitab Rut. Kitab Rut pasal 2 ayat 1 hingga 6. Kita baca ayat 1 sampai 6. Rut 2. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 3, pergilah ia.
lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu. Dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Rut pergi ke ladang Boas, bukan ide Naomi, tetapi karena pengaturan ilahi. Dan Boas adalah kerabat terdekat Elimelek. Dalam hal ini, sesuai dengan hukum pembebasan Ibrani, dia dapat membayar harga untuk menebus warisan yang hilang dan memulihkannya, untuk menebus Naomi dari keadaannya sebagai hamba, dan untuk melanggengkan nama keluarga. Jadi kerabat terdekat yang harus melakukannya. Singkat cerita, Boas melihat Rut memungut bulir-bulir jelai di ladang. Harap kita ketahui, ketika dikatakan memungut bulir-bulir jelai di ladang, Rut sebetulnya memunguti sisa-sisa yang ditinggalkan para pekerja yang sudah pergi. Jadi para pekerja yang dia memetik jelai itu, sebagian ditinggalkan, sepertinya dibuang, itulah sebetulnya yang dipungut oleh Rut. Ini menunjukkan betapa memprihatinkan keadaannya. Karena hukum Ibrani melarang pemilik ladang memanen ladangnya sampai bersih sama kali. Mereka harus meninggalkan sejumlah bulir-bulir gandum di ladang. Sehingga orang-orang miskin dapat datang ke ladang dan memungut bulir-bulir gandum itu untuk makan. Jadi apa yang dilakukan Rut adalah mengumpulkan bulir-bulir yang tersisa tersebut, yang dijatuhkan oleh pekerja-pekerja itu. Jadi memang cukup memprihatinkan kondisinya. Dengan kata lain, ini menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan bagi Naomi dan Rut. Untuk bisa makan, dia harus memungut jelai-jelai yang memang ditinggalkan oleh pekerja-pekerja yang memetik jelai itu. Tetapi kemudian Boas ketika melihat Rut, mulai bertanya siapa dia. Dan mendapatinya bahwa Rut sekarang adalah kerabat yang masuk dalam keluarga Naomi, yang merupakan istri Elimelek. Dan tentu saja Boas adalah kerabat Elimelek. Dan Boas berkata, aku akan menjadi pembebas apa yang hilang. Aku akan membayar harganya. Tetapi masalahnya adalah ada kerabat lain yang lebih dekat kepada Elimelek daripada Boas. Boas memang kerabatnya Elimelek, tapi ada yang lebih berhak lagi, yang lebih dekat kepada Elimelek, yang lebih berhak untuk menebus apa yang dimiliki oleh Naomi. Maka pergilah Boas kepada orang itu dan berkata, secara teknis sebetulnya engkaulah yang harus menebus harta yang hilang. Engkaulah yang harus menebus Naomi dengan keadaannya yang memprihatinkan. Engkaulah yang harus membayar harganya dan mengawini Rut sehingga nama keluarganya tidak lenyap. Apa engkau rela melakukannya? Maka orang tersebut yang kekerabatannya dengan Naomi lebih dekat berkata, pada dasarnya jika engkau menginginkan aku untuk membayar harga dan membeli kembali warisan, dan jika engkau menginginkan aku untuk melepaskan dia dari keadaannya yang memprihatinkan, itu baik. Aku akan membayar harganya. Tetapi kalau menikahi Rut, saya tidak bisa. Orang itu tidak menyukai pemikiran untuk mengawini Rut. Untuk menebus ladangnya, orang itu mau. Tapi untuk mengawini Rut,
orang itu tidak mau. Karena orang itu bukanlah orang yang tepat. Ada orang yang lebih tepat. Siapa itu? Boas. Maka terjadilah pernikahan. Jadi yang menebus adalah Boas. Maka terjadilah pernikahan. Kita perhatikan Rut pasal 4 ayat 9 dan 10. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelech dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dengan kata lain, aku akan memulihkan warisan yang hilang. Aku akan mengembalikan Naomi kembali menguasai warisannya. Dan aku akan melanggengkan nama Elimelech sehingga tidak terhapus dalam sejarah. Tetapi kita tahu ini lebih dari sekedar kisah saja. Boas hanya melihat gambar yang terbatas pada saat itu saja. Tetapi ini lebih dari sekedar kisah. Kita tidak mengetahui kemana cerita ini akan berjalan sampai kita tiba di akhir ceritanya. Mari kita lihat kitab Rut pasal 4 mulai dari ayat 13. Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17. Kita baca. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Apakah kita menangkap pandangan sepintas sesuatu yang amat menarik dalam cerita ini? Apa yang hendak dilakukan iblis dengan membuat keluarga ini mengungsi keluar dari suku Yehuda, berharap akan berakhir riwayatnya sama seperti bangsa ini. Bersukacita karena semua laki-laki dalam keluarga itu telah mati. Yang pada akhirnya Allah mengirimkan keluarga itu ke Moab, sehingga keluarga itu akan kembali pulang dengan Rut ke Bethlehem Efrata, sehingga Rut dapat kawin dengan Boas, di mana pada akhirnya akan lahir Daud, dan dari Daud diturunkan Mesias. Apakah kisah ini membantu kita melihat sejarah dengan terang yang berbeda? Siapakah yang terlibat dalam kisah cinta dengan dikaitkan garis keturunan? Sungguh suatu antiklimaks, mengejutkan. Kisah ini berakhir dengan garis keturunan, dengan suatu daftar keturunan. Mungkin lebih baik kita melihat daftar silsilah itu. Mari kita lihat kitab Rut pasal 4 ayat 18 hingga 22. Kita lihat, ini adalah garis keturunan. Rut pasal 4 ayat 18 sampai 22. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason
memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz, Boaz memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Ini hanyalah sebagian dari silsilah. Sekarang kita lihat dari kitab Matius pasal 1 ayat 3 hingga pasal 6. Kita baca Matius 1 ayat 3 sampai dengan 6. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahashon. Nahashon memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Kita tahu siapa Rahab? Ya. Boaz memperanakan Obed dari Rut. Dan Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Siapakah yang ada di bagian akhir dari daftar silsilah ini? Kita perhatikan Matius 1 ayat 16. Jadi kita baca terus. Sekarang kita baca Matius 1 ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya. Jadi dari Boaz tadi, Obed, Isai, sampai Daud, dan akhirnya Yesus. Yesus adalah keturunan Daud. Jadi semua kisah-kisah ini memiliki tujuan. Dan tujuannya adalah untuk meneruskan daftar keturunan kudus yang akhirnya akan muncul Mesias. Dalam kitab Mika pasal 5 ayat 2 dikatakan di situ, ayat 1 dan 2, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat 2, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Siapakah yang akan dilahirkan di Betlehem? Benih atau keturunan yang dijanjikan itu, yaitu Mesias. Jadi sempurnalah lingkaran itu. Ada Elimelech dan keluarga yang pergi ke Moab, dan Naomi membawa kembali pulang Rut ke Betlehem, dan akhirnya di Betlehem lahirlah Yesus Mesias itu. Sebagai kesimpulan, dengan mengatakan beberapa hal tentang Kristus. Tahukah kita bahwa dalam bangsa manusia tidak ada seorang pun yang dapat memulihkan apa yang sudah hilang. Kita sudah kehilangan kekuasaan di dunia ini. Semua itu sudah hilang. Karena semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita manusia tidak bisa mendapatkan, memulihkan sendiri. Karena kita semuanya manusia sudah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar yang melakukan kebenaran. Ini tercantum dalam kitab Roma pasal 3. Jadi saudara bisa baca nanti kitab Roma pasal 3, saudara baca semuanya. Saya tidak akan bacakannya. Jadi dalam bangsa manusia tidak ada seorang pun yang dapat memulihkan warisan yang hilang itu. Tidak ada seorang pun yang akan kembali berkuasa di dunia ini. Tidak ada yang bisa memulihkan kekuasaan yang telah hilang karena Adam telah berdosa. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan manusia dari perbudakan. Perbudakan karena dosa, pelanggaran terhadap perintah Allah. Tidak seorang pun yang dapat melanggengkan nama umat-umat Allah atau melanggengkan umat Allah, karena setiap orang dalam dunia ini telah dikalahkan oleh setan. Itulah yang terjadi sekarang ini. Manusia memerlukan seorang pembebas atau penebus. Seperti tadi Naomi, dia membutuhkan penebus supaya apa? Warisannya bisa kembali lagi. Dan Boaz melakukan itu. Manusia memerlukan kerabat dekat untuk memulihkan harta yang hilang. Seperti tadi dalam hukum-hukum Ibrani, bahwa untuk yang bisa menebus itu adalah keluarga yang terdekat, keluarga dekatnya, saudara.
manusia memerlukan untuk memulihkan warisan yang hilang. Dan bukan hanya melanggengkan nama mereka, melainkan juga diri mereka. Meskipun mereka mati, untuk mengalami kebangkitan dari kematian. Manusia memerlukan seseorang untuk memenuhi peranan itu. Jadi sebagai manusia, kita sebagai manusia berdosa, memerlukan seseorang untuk memenuhi peranan itu. Tahukah kita bahwa Yesus sebelum menjelma menjadi manusia, ia tidak bisa memenuhi peranan itu. Karena apa? Karena sebelum menjadi manusia, Yesus adalah Allah. Yesus milik keluarga lain, keluarga Allah. Dia ada di keluarga Allah, bukan keluarga manusia. Itulah Yesus sebelum menjadi manusia. Inilah alasan yang nyata mengapa Yesus menjadi daging, menjadi manusia, menjadi keluarga manusia. Itulah alasannya kenapa Yesus sebagai keluarga Allah harus menjadi keluarga manusia. Yesus yang telah menciptakan manusia, dia harus menjadi manusia. Karena apa? Supaya bisa menebus kita. Seperti dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 14. Dikatakan di situ. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu yang adalah Allah telah diam di antara kita. Yesus selama dia menjadi keluarga Allah, dia tidak bisa menebus kita. Supaya dia bisa menebus kita, supaya Yesus bisa menebus kita, dia harus menjadi manusia. Dan itulah yang sudah terjadi. Firman itu, yaitu Allah, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus telah menjadi saudara-saudara. Yesus menjadi kerabat dekat kita, keluarga manusia, sehingga Yesus bisa memenuhi hukum pembebasan atau penebusan Ibrani. Yesus bisa membayar harga dan membeli kembali warisan yang hilang. Yesus dapat meluputkan kita dari perbudakan dosa di mana kita telah terjual kepada setan. Yesus tidak hanya melanggengkan nama kita, melainkan diri kita juga untuk selama-lamanya. Yesus datang untuk melakukan semuanya itu. Melakukan untuk menebus kita semuanya, supaya kita dilayakkan di hadapan Allah Bapa kita. Tahukah kita bahwa Alkitab dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 16 mengatakan Yesus adalah Bapa dan sekaligus anak Daud. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bisa kita menjelaskannya itu? Pertanyaan, dapatkah kita menjadi anak Bapa kita dan anak dari anak kita? Tidak masuk akal kan? Tetapi Yesus dalam kitab suci disebut sebagai akar Daud dan keturunan Daud. Dia adalah akar atau bapa dari Daud. Karena sebagai Allah, dia menciptakan Daud. Ketika dia menciptakan Adam, karena Daud berasal dari Adam. Dan Yesus disebut sebagai anak Daud ketika Yesus menjadi bagian dari manusia. Ya kan? Karena Yesus adalah keturunan Daud. Dan itulah sebabnya dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Apa yang dilakukan Yesus dengan kedatangannya? Dia melepaskan umatnya dari perbudakan kepada setan dan kejahatan. Satu-satunya orang yang patut disebut sebagai anak Allah hanyalah Yesus.
Kita semua ada anak-anak yang dimurkai menurut Alkitab. Apa yang terjadi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita? Yesus menjadi saudara kita. Jadi Yesus memang datang dari keluarga Allah menjadi manusia untuk menjadi saudara kita. Dan apa yang terjadi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, maka Yesus akan menjadi saudara kita. Maka Yesus datang kepada Bapaknya dan berkata, "Bapa, saya mendapat saudara yang baru, yang bisa kembali mendapatkan warisannya, yang namanya akan kulanggengkan selama-lamanya, yang dapat luput dari perbudakan dosa." Dan Bapa berkata, "Siapa nama saudaramu? Sebut nama saudara." Jawab Yesus, "Tutuko." Mungkin saudara namanya siapa lagi? Sebut saja namanya. "Aku saudara Yesus." "Siapa nama saudaramu?" "Tutuko." Dan Bapa memandang kepadanya dan berkata, "Tutuko saudaramu. Kalau dia saudaramu, maka Tutuko juga anakku." Itulah yang dikatakan Allah Bapa kepada Yesus. Yesus menjadi manusia. Yesus memulihkan kembali apa yang sudah hilang. Apa yang coba dilakukan iblis adalah untuk menggagalkan rencana Allah pada zaman Lut. Allah memakai sebagai alat untuk membawa benih atau keturunan itu ke dalam dunia. Dan kitab Matius pasal 5 mengatakan kita akan mewarisi bumi dengan segera. Dengan cara bagaimana? Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga ada sempurna. Bagaimana supaya kita bisa sempurna? Kita harus menjadi pengikut Yesus. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, semuanya itu harus menyenangkan Yesus. Kalau kita berpikir, berkata, dan melakukan sesuatu yang semuanya itu menyenangkan Yesus, maka kita juga akan sempurna seperti Yesus. Jangan kita melawan apa yang dikatakan Yesus. Kalau kita melawan, berarti kita tidak sempurna. Tapi kalau apa yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan, supaya Tuhan setuju dengan Tuhan kita, setuju dengan Yesus, menyenangkan Yesus, maka tabiat kita adalah sama seperti tabiat Yesus. Jadi itulah pembahasan kita pada sore ini, sahabat ini. Jadi kitab Rut itu menyatakan bahwa penebusan itu harus dilakukan oleh keluarga yang terdekat. Manusia bisa ditebus, manusia bisa dibebaskan dari dosa-dosa ini. Dengan cara bagaimana? Kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus datang ke dunia ini menjadi keluarga manusia supaya kita selamat. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Yesus tidak ingin manusia ciptaannya di bumi, di dunia ini binasa semuanya. Yesus ingin manusia ciptaannya memperoleh hidup kekal, masuk surga bersama Yesus. Itulah keinginan Yesus. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka Yesus juga akan mengakui kita di depan Bapa kita bahwa inilah saudaraku yang baru. Apakah kita ingin menjadi saudara Yesus? Dan kalau kita menjadi saudara Yesus, maka kita juga akan menjadi anak Allah, anak Bapa kita. Itulah pembahasan kita, dan berikutnya kita akan kembali mempelajari, membedah kitab Kejadian, dan judulnya adalah Daud Sisera. Sampai di sini pembahasan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami pelajari pada sore hari ini. Kiranya firman ini akan dapat kami mengerti dan akan mengubah kehidupan kami untuk selalu lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan buka hati pikiran kami sehingga pelajaran yang kami pelajari, kami dengar pada sore hari ini, semua itu akan bisa kami mengerti. Sehingga dengan demikian Tuhan, dan kami menerima Yesus sebagai juru selamat kami, maka surga juga menjadi bagian kami. Sehingga pada waktu Yesus datang kembali nanti, kami akan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, mau berdoa dan mengucap syukur. Amin.